Jadi yang kita maksud generasi emas ya, itu suatu generasi yang kuat agamanya ya, kuat imannya ya, sehat fisiknya ya, cerdas akalnya ya. Saya teringat satu kesimpulan dari buku Muqaddimah karya Ibnu Khaldun ya. Dia mengatakan zaman yang berat itu mampu menghasilkan generasi yang hebat. Nanti generasi yang hebat itu akan mampu menghasilkan zaman yang mudah. Zaman keemasan itu kan balik kembali. Iya. Ya. Tapi zaman yang mudah ini rawan menghasilkan generasi yang lemah. Dari yang kita bincangkan ini berkaitan dengan mencetak generasi emas, dari ratusan kata yang disampaikan oleh Pak Prof, satu kata yang paling penting apa? Better education for better life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan pemirsa Insan Tama School. Baik, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam podcast Insan Tama School. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama narasumber kita ya, yang luar biasa, dan alhamdulillah sudah ada di hadapan saya di tengah-tengah studio ini. Kita akan ngobrol banyak bersama Profesor Dr. Ing Haji Fahmi Amhar. Masya Allah. Gimana kabarnya nih Pak Prof nih? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah pada hari ini senang banget, bahagia banget bisa bertemu dengan Pak Prof ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan berkaitan dengan sesuatu yang penting ya, berkaitan dengan sekarang ini sedang diramaikan berkaitan dengan bonus demografi nih ya Pak Prof nih. Ya, dimana di tahun 2025 ini yang pernah saya baca itu di sini di mana usia produktif itu lagi tinggi-tingginya ya, bahkan paling tinggi ya dibanding usia-usia yang lain. Nah, jadi kita berharapnya sebagaimana yang pernah saya baca tulisan Ustadz kan ada sebuah tulisan yang berkaitan dengan mencetak ya generasi emas. Nah, ini mungkin bisa diulik gitu ya Ustadz ya, Pak Prof ya, berkaitan dengan mencetak generasi emas itu seperti apa, termasuk karakteristiknya nih. Silakan Pak Prof. Baik, jadi yang kita maksud generasi emas ya, itu suatu generasi yang kuat agamanya ya, kuat imannya ya, sehat fisiknya ya, cerdas akalnya ya, kemudian produktif dan kontributif amalnya ya, dan mereka bisa berkolaborasi, bisa bekerja sama ya, baik sesama mereka maupun dengan bangsa-bangsa lain. Oh iya. Jadi tadi karakteristiknya yang pertama dia itu kuat agamanya, kemudian yang kedua adalah sehat fisiknya, kemudian ada cerdas akalnya, dan terakhir ada 4 ya. Kuat agamanya, sehat fisiknya, cerdas akalnya, produktif amalnya, dan bisa bekerja sama, berkolaborasi ya. Nah, kalau kita menilik ke sejarah ya, kita flashback ke terdahulu ya, kita lihat banyak sekali ya, kalau kita melihat tadi karakteristik yang Pak Prof sampaikan, itu Islam sudah pernah ya mencetak seperti itu. Nah, apakah menurut Ustadz ini generasi yang terbaik gitu ya? Nah, mungkin Pak Prof bisa menceritakan juga ya terkait dengan hal itu. Ya, jadi generasi yang terbaik itu generasi di zaman Nabi ya. Oke. Ya, zaman sahabat itu terbaik. Kenapa? Dari 5 karakter tadi ya, kuat agamanya, mereka terbukti ya, mereka sangat kuat, mereka tahan terhadap berbagai tekanan, berbagai persekusi ya, berbagai cobaan ya di Mekah ya, kemudian ketika di Madinah itu diserang ya, ada banyak kali
peperangan ya dari orang-orang kafir, dan juga mereka ketika mereka harus berdakwah ke berbagai penjuru, mereka juga sangat kuat, sangat tegar ya. Sekalipun kemudian kadang-kadang dihalangi oleh kekuatan-kekuatan besar dan harus diselesaikan dengan jihad. Kemudian setelah itu generasi sahabat ya. Jadi generasi sahabat, generasi tabiin itu juga seperti itu. Mereka 5 karakter itu sangat kelihatan ya. Yeah. Kita tidak melihat kepada end product berupa produk-produk buatan buatan manusia atau produk kebudayaan pada masanya, tetapi amal solehnya itu yang terasa sekali ya. Juga mereka sangat cepat sekali menyerap peradaban yang sifatnya universal dari berbagai bangsa ya. Ketika umat Islam sampai ke Mesir ya, itu ada perpustakaan kuno di Alexandria. Yang perpustakaan Alexandria itu pada waktu Romawi datang itu sebagian dibakar ya, karena Romawi tidak begitu menghargai peradaban Mesir kuno ya. Nah itu diselamatkan oleh umat Islam, dipelajari, diterjemahkan, dan kemudian dikembangkan lanjut. Demikian juga ketika mereka berkuasa di Baghdad ya, itu banyak ilmuwan-ilmuwan dari India ya, bahkan dari wilayah timur ya, masuk dari Cina, itu datang berkarya di sana. Kenapa? Karena di wilayah Islam itu lebih kondusif ya, dibanding di India misalnya. Kondusifnya seperti apa nih Pak Prof? Ya, bisa digambarkan? Di India itu ada sistem kasta ya. Jadi kalau orang dari dia dilahirkan oleh kalangan bawah itu dia tidak mungkin memiliki mobilitas vertikal ya, naik stratanya dan dihargai sebagai ilmuwan ya. Padahal dia sangat cerdas. Di dunia Islam itu kasta itu tidak ada, strata itu tidak ada. Orang dinilai dari keimanannya, dari ketakwaannya ya. Jadi kalau dia memang memiliki prestasi yang bagus ya dia akan dihargai sesuai prestasinya itu ya. Sehingga itulah maka banyak sekali para ilmuwan, para teknokrat yang dari peradaban lain itu sangat senang ya bekerja di dunia Islam ya. Bahkan sekalipun mereka belum masuk Islam, mereka sudah lebih dimanusiakan daripada di negeri asalnya. Itu yang saya sebut kondusif ya. Dan itu berlangsung tidak sebentar, tapi berabad-abad ya. Satu generasi membentuk generasi berikutnya, dan selalu itu. Jadi antara dimensi keimanan, saya sebutkan itu vertikal ya, agama, dengan dimensi horizontalnya, yaitu yang fisik yang kuat ya, akal yang cerdas, dan amal soleh yang kuat, dan juga dimensi antar bangsa ya, kolaborasinya itu berjalan dengan sangat baik ya. Nah, jadi kita sangat berharap ya, suatu ketika umat Islam akan mendapatkan kemuliaan lagi dengan kembali kepada ajaran Islam, sehingga hal ini bisa direplikasi, bisa diulangi kembali. Ya. Nah ini Pak Prof berkaitan dengan kalau kita lihat tadi kan Pak Prof menjelaskan berkaitan dengan luar biasanya ya pada zaman dulu di zaman keemasan Islam itu, saya jadi teringat sosok Imam Syafi'i ya. Di mana pada saat itu di umur berapa ya, 8 tahun ya, sudah hafal Al-Quran. Berarti kan memang benar-benar kondusif gitu ya. Nah beda dengan di zaman sekarang ini Pak Prof nih. Sekarang umur 8 tahun mungkin lagi sibuknya main game online ya. Nah jadi ini kenapa di satu sisi ya Pak Prof ya, dulu itu Islam itu generasi-generasinya terbaik gitu ya, bahkan mereka bisa mencetak generasi emas. Nah hanya sekarang ini kok malah semakin mundur gitu. Nah apa ini kendalanya atau itu apa yang terjadi? Kenapa dulu berhasil, itu suatu sinergi dari berbagai faktor ya. Faktor pertama adalah masih adanya kesadaran individu ya, ada ketakwaan individu. Itu ya mungkin sekarang juga berkaitan dengan promosi ajaran-ajaran yang lain ya. Ketakwaan individu ini kalau dilepas begitu saja itu memang labil, dia sangat mudah goyah ya. Untuk itu perlu ada dukungan yang kedua, yaitu adanya culture ya, ada budaya yang itu membentuk opini di masyarakat ya, untuk pemikiran bersama di masyarakat. Suatu pemikiran dan perasaan kolektif di masyarakat bahwa
ilmu itu mulia, bahwa orang yang memiliki ilmu itu lebih mulia dari yang tidak memiliki ilmu. Bahwa pencari ilmu itu lebih mulia daripada orang yang diam saja, ya. Bahkan orang yang mensupport, dia mungkin tidak memiliki bakat untuk mencari ilmu, tapi dia mensupport, ya, menyediakan tempat, ya, menyediakan fasilitasi itu mulia, ya, dan itu dulu menjadi suatu hal yang membudaya. Nah, beda dengan zaman sekarang ketika yang dianggap mulia itu adalah artis, selebgram, ya, atlet, mungkin ya, atlet yang prestasinya itu sebenarnya tidak berkaitan langsung dengan hidup kita, ya. Menang viral. Menang viral hanya emosional sesaat, ya. Nah, kemudian yang juga sangat penting waktu itu dukungan dari para penguasa dan orang-orang kaya, ya. Mereka menganggap bahwa menciptakan ekosistem yang kondusif baik secara kebijakan maupun secara fasilitas itu adalah suatu amal soleh yang sangat hebat, ya. Coba bayangkan orang kaya di masa itu belum merasa kaya kalau belum wakaf untuk sarana ilmu pengetahuan, ya. Dan sarana ilmu pengetahuan itu bukan hanya sekolah. Ada yang berupa perpustakaan, ada yang berupa laboratorium, observatorium bintang, lengkap dengan kebun kurma yang akan mensupport kehidupannya. Ya. Coba bayangkan kalau sekarang ada orang mendirikan sebuah pusat riset gitu, ya, riset, dan dia tidak cuma bikin pusat risetnya, bukan cuma wakaf tanahnya dan gedungnya, tapi juga sekaligus dia punya kebun sawit 1000 hektar diwakafkan juga ini untuk membiayai. Saya kira cukup itu biaya. Itu biasa. Pasti harum namanya. Tapi sehari ini belum ada yang seperti itu. Ya, belum ada. Kalaupun ada itu dikaitkan, ya, dia menekan kampus yang diberi sumbangan agar memberikan kajian yang mendukung bisnis dia, ya. Yang mungkin bisnisnya itu bertentangan dengan asas-asas bisnis yang sehat, ya. Nah, kalau dulu enggak, dulu itu memang orang sangat terkesan, ya, pada sabda Nabi bahwa semua amal anak Adam itu akan terhenti kecuali sedekah jariyah, ilmu yang manfaat, dan anak yang soleh. Nah, mereka memahami hadis itu sebagai meninggalkan tadi amal jariah itu meninggalkan fasilitas tadi, ya, fasilitas pendidikan atau ilmu pengetahuan, ya. Kemudian ilmunya, ya, kalau mereka sanggup membuat buku sendiri, mungkin mereka akan lakukan. Tapi kalau tidak sanggup, mereka cari ilmuwan, mereka support, ya. Ini kamu penelitian ini, ya, nanti tulis dalam sebuah buku, bukunya saya bayar dengan emas seberat buku itu. Iya, itu jadi, pernah terjadi di zamannya Harun ar-Rasyid, ya, kalau nggak salah, ya. Itu banyak terjadi. Berkali-kali terjadi. Berarti bukan pada zaman Harun ar-Rasyid saja. Memang tidak semua penulis buku dikasih emas berat buku itu, ya, tapi tidak hanya di zaman Harun ar-Rasyid. Ya. Bahkan ada bahkan itu juga menjadi menjadi tradisi yang diikuti oleh orang-orang kafir sekalipun, ya. Jadi ada sampai malah orang kafir malah menyontoh itu, ya. Jadi ada orang kafir, raja kafir, ya, di Eropa itu yang mereka tidak punya ilmuwan, tidak punya astronom misalnya. Mereka minta astronom dari dunia Islam, ya. Maka berangkatlah seorang astronom bernama Al-Idrisi, ya, ke Sisilia. Di Sisilia itu ada Raja Roger. Raja Roger itu orang kafir, ya, Kristen. Nah, dia membayar Al-Idrisi itu untuk menghasilkan sebuah tabel astronomi, sebuah almanah, ya, yang itu perlu penelitian bertahun-tahun, ya, pengamatan bintang bertahun-tahun, dan kemudian dia cuma minta nanti nama almanahnya diberi nama raja tadi, ya, almanah Rogerius, ya, Raja Roger gitu. Jadi almanah Rogerius itu yang bikin Al-Idrisi, ya. Itu Al-Idrisi itu Muslim. Muslim, Muslim, ya, itu seperti itu. Ya. Berarti tadi ada pertama dari ada kesadaran individu berkaitan dengan ketakwaan, gitu, ya. Kemudian tadi ada support opini publik, culture, ya, dan kemudian ada support dari penguasa atau orang kaya, ya. Dari penguasa. Baik. Nah, kalau selanjutnya nih kita bicara di pendidikan di rumah, ya, kaitannya dengan orang tua. Nah, pada saat dulu kan berarti kondisinya itu kondusif, berarti juga orang tua juga paham berkaitan dengan pendidikan anak. Nah, itu bisa dijelaskan nggak, Pak Prof, berkaitan dengan para orang tua nih, sudut pandang terkait dengan pendidikannya sehingga membuat generasi yang cemerlang itu, generasi emas tuh gimana? Ya, jadi orang tua itu paham betul hadis itu tadi juga, ya. Jadi bahwa anak
amal anak Adam, amal manusia, amal dia itu kalau dia mati terhenti itu. Ya. Tapi kalau dia bisa mencetak generasi yang baik, mencetak anak yang soleh, maka itu berlanjut terus ya. Oke. Jadi menginspirasi anak supaya beramal soleh. Kemudian anak itu melakukan amal soleh tersebut, orang tua dapat pahala yang sama dengan anaknya tanpa mengurangi pahala anaknya. Ya. Orang tuanya mungkin masih miskin, dia nggak sempat atau nggak mampu berangkat haji, tapi dia menyemangati anaknya supaya jadi orang yang baik, jadi orang yang cerdas, jadi orang yang mampu, sehingga anaknya itu berhasil naik haji. Orang tua sudah meninggal barangkali, itu ayahnya dapat pahala naik haji juga, ya, tanpa mengurangi pahala anaknya tadi. Ya. Jadi itu sangat dipahami oleh generasi zaman itu. Ya. Zaman sekarang mungkin sebagian yang memahami bahwa mendidik anak itu bukan beban, itu investasi, investasi dunia akhirat itu. Sekarang mikirnya beban kena. Sekarang banyak orang yang malah pengennya child free kan ya, oh iya, tidak punya anak ya. Jadi pengennya punya anak itu nggak ribet gitu ya, nggak punya anak itu nggak ribet. Begitu gitu lahir ya. serahin ke insan tama, biar diurus sama insan tama. Dia nggak ribet gitu kan. Oke. Ya, jadi yang kedua adalah karena di luar rumah itu juga kondusif ya, kan opini publik masih baik. Ya, tidak ada gangguan-gangguan ya, tidak ada orang yang menghambur-hamburkan waktunya untuk hal yang tidak berguna ya. Oke lah, mungkin sejumlah olahraga tetap dilakukan ya, tapi tidak sampai menghabiskan waktu, menghabiskan energi ya. Kalau sekarang kadang-kadang kan kita heran tuh, yang olahraga siapa sih? Yang main bola kan itu tuh saja yang main bola. Kok kita kok terlalu semangatnya membela, semangatnya sampai jadi bayar supporter mahal ya, supporter ya. Kadang heran tuh, bayar tiket ya. Olahraganya buat siapa gitu. Iya, benar. Kayak kalau dipikir-pikir gitu ya. Yang nonton itu padahal nggak menikmati olahraganya ya. Iya, cuma mata saja kan, sama kebanggaan barangkali. Iya, kebanggaan. Iya. Tapi memang ya berarti memang tadi ya, orang tua memang sudah paham berkaitan dengan, termasuk juga lingkungannya mendukung gitu ya. Tapi kalau sekarang nih Pak Prof, ini kan tantangannya luar biasa ya. Kemana-mana kayaknya anak-anak itu diserang gitu. Betul. Ya, diserang sama segala macam ya, ancaman ya dalam tanda kutip ini. Apakah memang di zaman dulu itu benar-benar tidak ada istilahnya ya, godaan gitu ya, hiburan-hiburan yang negatif gitu, atau bagaimana? Ya barangkali ada juga kalau ada pembiaran ya. Tapi kan tugas penguasa itu kan menghilangkan sesuatu yang mengancam, mengancam masyarakat kan. Di antara yang mengancam itu adalah orang-orang yang menghambur-hamburkan waktunya untuk hal yang tidak berguna ya. Pernah ada suatu ketika cerita ini ya. Jadi Khalifah Al-Ma'mun itu ya, asistennya datang mengatakan ini ada jago sirkus yang datang ya. Jago sirkus datang ke Baghdad ya, dan ingin menunjukkan kepada Khalifah kemampuannya. Kemudian oke, baiklah ditonton sebentar. Dan itu memang mungkin ada sekitar 1 jam ya, 1 jam atau 2 jam itu suatu akrobatik yang luar biasa. Tapi apa yang terjadi setelah Khalifah Al-Ma'mun menonton itu bukan hadiah yang diberikan ya, tapi dia mengatakan cambuk saja itu si pemain akrobat itu. Loh, kenapa? Dia telah menghambur-hamburkan waktunya selama 2 jam. 2 jam itu waktu bagi Khalifah sangat berguna untuk mengurus masyarakat ya, mengambil keputusan yang penting. Dia cuma 2 jam untuk menghambur-hamburkan waktuku saja gitu. Jadi itu mindsetnya sudah berbeda ya. Kalau sekarang mindsetnya 2 jam hiburan itu bikin enjoy gitu ya, healing gitu ya. Mungkin anak zaman sekarang tuh seperti itu. Tapi ternyata Khalifah itu punya mindsetnya seperti itu ya. Iya, punya mindset yang berbeda. Jadi dalam kaitan dengan generasi emas itu saya bertanya-tanya, saya sendiri bertanya-tanya ya, apakah mindset menyelamatkan generasi emas atau menjaga supaya itu benar menjadi generasi emas ya, bukan generasi loyang ya, bukan generasi istilahnya sekarang itu generasi sayur ya, kaleng-kaleng, generasi kaleng-kaleng ya. Nah itu apakah mereka memikirkan dengan serius apa tidak ya? Para politisi, para anggota dewan, para orang-orang yang duduk di kekuasaan atau akan masuk ke kekuasaan ya, itu benar serius memikirkan itu apa tidak? Atau jangan-jangan hanya sebatas memikirkan dirinya sendiri ya, atau sebatas mengacu kepada apa yang dicapai di negara lain ya. Sedangkan di negara lain itu parameter pertama ya, yang kuat imannya atau kuat itu pasti nggak ada itu. Ya kan, mereka oke lah, mereka sehat fisiknya, cerdas akalnya ya,
atau mungkin produktif, itu mungkin iya. Tapi kalau kuat agamanya mungkin itu nggak masuk dalam parameter ya sekarang. Sekarang itu kayak terkait dengan masalah pendidikan ingin menyontohnya ke negara apa itu? Finlandia yang kayak begitu ya. Finlandia atau New Zealand ya. Berarti kan itu berkaitan dengan mindsetnya, ya kan? Ya, padahal penguasanya gitu ya. Ya, dua negara itu semua pro LGBT ya. Oh gitu. Mau Finlandia atau New Zealand itu pro LGBT Pro semua. LGBT. Waduh, Masya Allah ya. Jadi yang dilihat tuh apanya ya? Yang dilihat mungkin ada yang positif yang dilihat ya. Semacam misalnya kalau orang di Finlandia itu anak-anak kecil itu mandiri di sana ya. Di sana anak-anak kecil itu nggak dipaksa untuk bikin PR ya, tapi mereka dari kecil dididik untuk mandiri ya. Jadi kalau bangun tidur tuh ngurusin tempat tidur sendiri ya. Bahkan kalau mereka sudah SMA atau bahkan kuliah itu mereka harus lepas dari rumah ya, dan harus ngurusin sendiri, dan itu harus benar ngurusinya itu ya. Demikian juga kalau di Jepang ya, itu dari kecil itu sudah dibiasakan berangkat sekolah sendiri, naik angkutan umum ya. Kita di sini kan kalah itu dalam hal itu ya, kalah ya. Jadi kita ini parameter apapun kalah kita hari ini ya. Umat Islam di negeri kaum muslim itu kalah ya. Jangankan dibandingkan dengan karakter emas di zaman peradaban keemasan Islam, dibandingkan dengan New Zealand atau Finlandia atau Jepang saja kalah gitu ya. Nah, kita nggak mandiri, kita nggak sehat ya, hidupnya nggak sehat ya, kita nggak produktif waktunya. Jadi saya sedih sekali itu. Ini kalau seperti ini, jangan-jangan kesempatan emas bonus demografi itu akan lepas, akan disia-siakan. Gitu. Sia-siakan. Ya. Kalau di negeri-negeri Muslim yang sekarang apa yang bisa dicontoh dalam pendidikan ya? Itu sulit sekali ya. Karena negeri-negeri Muslim itu hari ini tidak beruntung mendapat penguasa-penguasa yang juga kuat imannya ya. Jadi ada saja yang mereka itu lengah ya. Ada yang sepertinya kuat imannya tapi nggak cerdas akalnya. Ya. Contohnya gimana tuh, Pak Prof? Contohnya mereka anti terhadap kemajuan teknologi. Ya. Oh iya. Anti bahkan mungkin termakan oleh isu-isu hoax ya. Mereka anti pada vaksinasi, percaya pada bumi datar, percaya kepada berbagai teori konspirasi yang itu sebenarnya tidak rasional begitu ya. Itu ada, faktanya ada ya. Beberapa negara Muslim di Afrika itu ada, di Asia Selatan juga ada ya. Sementara ada juga penguasa Muslim yang cerdas tapi tadi imannya nggak jelas gitu ya. Imannya nggak jelas, dia gemar mencampur adukkan aneka ajaran agama ya, dalam ucapan salam, dalam perayaan hari raya ya. Dan jelas dalam berbagai pertimbangan ketika mengambil berbagai keputusan terkait politik, sosial, ekonomi, hubungan luar negeri itu sama sekali nggak mengacu kepada Islam ya. Ya, itu seperti itu. Jadi sayang banget ya ketika mereka negerinya Muslim tapi spiritnya bukan spirit untuk mencontoh Islam gitu ya. Iya, begitu ya. Islamnya hanya pada aksesori saja ya. Mungkin mereka masih pakaiannya masih oke lah, berbusana Muslim atau Muslimah ya. Mungkin mereka masih cenderung pada makan yang halal ya. Mungkin mereka juga suka pergi umroh ya, setahun sekali atau bahkan lebih ya. Tapi ketika mengambil keputusan ekonomi misalnya ya, keputusan apakah kita perlu utang ribawi atau tidak, mereka tidak ingat pada ajaran Islam masalah itu ya. Jadi mereka menganggap ya kan sudah ada kok bank-bank syariah, silahkan yang pingin bank syariah ada bank syariah, yang enggak juga silahkan. Nah itu kan sudah sikap yang tidak pada tempatnya bagi seorang Muslim ya. Dia lupa bahwa ini ekonomi itu menyatu ya. Ketika ada riba biarpun sebagian itu kayak cancer gitu ya, akan memakan yang lain gitu. Ya. Nah begini Pak Prof, sekarang kalau bicara berkaitan dengan optimisme. Nah, optimisme di mana khususnya di Indonesia ya, di mana kaum muslimin itu menjadi mayoritas, bahkan jadi umat terbanyak ya. Masih terbanyak ya di Indonesia. Ya, terbanyak. Masih terbanyak ya. Nah, ini bicara terkait dengan optimisme, apakah bisa kembali kita mencetak generasi-generasi seperti
yang kita tahu kan banyak para ilmuwan yang muncul ya, penemu kacamata, penemu lensa gitu ya, kemudian alat-alat terkait dengan pengobatan gitu ya. Nah ini apakah ada optimisme itu? Ya, kalau kita melihat bagaimana umat Islam ini direkayasa sedemikian rupa supaya hancur ya oleh para penjajah dulu ya, dengan melepas Islamnya ya, dengan menghancurkan institusi yang melindunginya yaitu khilafah Islam ya sudah 100 tahun yang lalu. Kemudian juga meracuni dengan berbagai pemikiran-pemikiran asing ya. Maka ketika melihat bahwa sekarang itu muncul upaya untuk revitalisasi ya, untuk kebenaran kembali, itu justru kita mestinya optimis bahwa upaya menghancurkan Islam itu tidak akan pernah berhasil. Tidak akan pernah berhasil itu ya. Karena mestinya kalau ukurannya ukuran umat lain, kita ini sudah nggak ada bekasnya lagi. Ya. Umat lain itu binasa ketika mereka dihapus, dipisahkan dari ajaran agamanya, itu mereka sudah nggak ada bekasnya lagi ajaran agamanya itu ya. Ya. Tapi umat Islam kok enggak ya. Jadi itu suatu hal yang menjadi tanda tanya besar bagi mereka yang ingin menghancurkan umat Islam ya. Maka kita harus optimis bahwa dakwah ini akan menyelamatkan ya. Dan saya teringat satu kesimpulan dari buku Muqaddimah karya Ibnu Khaldun ya. Dia mengatakan zaman yang berat ya, berat itu ya susah segala macam ya, susah dari segi politik, ekonomi, budaya dan sebagainya. Zaman yang berat itu mampu menghasilkan generasi yang hebat. Ya. Selama mereka, syaratnya nih ya, selama mereka sabar dan tekun belajar. Ya. Karena kalau nggak sabar dan tekun belajar, yang miskin akan menurunkan generasi yang miskin atau malah lebih miskin lagi. Ya. Yang susah makin susah, yang berat makin berat. Tapi zaman yang berat bisa menghasilkan generasi yang hebat. Kalau mereka sabar dan tekun belajar. Ya. Nanti generasi yang hebat itu akan mampu menghasilkan zaman yang mudah. Zaman keemasan itu kan balik kembali. Ya. Tapi zaman yang mudah ini rawan menghasilkan generasi yang lemah, yang bisa membalikkan ke zaman yang berat lagi. Kecuali mereka hidup tidak lengah, ya, tidak bermewah-mewah dan terus berdakwah. Berdakwah itu bisa ke keluarganya, bisa ke lingkungannya, bisa ke penguasanya. Ya. Kalau mereka berhenti berdakwah, maka amar ma'ruf nahi munkar tidak akan jalan. Dan Rasulullah sudah mengatakan nih, kalau kalian berhenti amar ma'ruf nahi munkar, maka Allah akan menempatkan orang jahat di atas kalian. Dan nanti kalau orang jahat itu menimbulkan malapetaka pada kalian, menimbulkan bencana pada kalian, menyiksa kalian, itu orang-orang yang berdoa di antara kalian, doanya tidak akan ijabah. Jadi kita mesti dakwah sudah terus ya. Jadi dulu umat Islam itu pernah hebat, tapi mereka pada suatu ketika mereka lengah dan berhenti berdakwah. Sehingga akhirnya mereka turun lagi, ngedrop lagi, ya. Dan pada saat yang sama bangsa Barat menyusul kemajuan umat Islam ya, sehingga mereka kemudian mengalahkan mazhab dan menjajah umat Islam. Kita sekarang di posisi bawah nih, ya. Kita di zaman yang berat. Ya. Nah kalau kita nggak sabar dan tekun belajar, ya tetap ini terus malah lebih parah. Ya. Gitu. Ya. Ini berarti effortnya keras banget ya. Itu seperti yang terjadi di masa Nabi. Ya. Zaman Nabi itu zaman yang berat ya, zaman para sahabat, zaman pokoknya effort yang diperlukan itu seperti mendaki bukit yang terjal ya. Seperti wall climbing lah mungkin ya, wall climbing merayap dinding gitu kan ya. Sangat terjal. Artinya apa? Generasi Nabi, generasi sahabat ya, tiga generasi pertama itu disebut generasi paling utama karena mereka lebih banyak investasinya, investasi dengan dakwah ya. Jadi mereka berjihad terus, tapi menikmatinya sedikit sebenarnya. Mereka membangun peradaban ya. Nah, ketika sudah di masa Abbasiyah ya, itu baru mulai ada konservasi ya. Artinya ya mungkin masih naik dikit ya, ada jihad kemana perluasan wilayah sedikit, tapi sudah nggak tajam, sudah kalau ibarat slope itu ya, lereng itu sudutnya sudah lebih landai dari 45 derajat. Kalau zaman Nabi, sahabat dan sampai tabi-tabi itu masih terjal, masih di atas 45 derajat ya. Gitu. Nah itu sudah landai. Nah, di pertengahan Abbasiyah sudah datar, sudah nggak ada investasi, sudah nggak ada pengembangan wilayah.
Nah itu sudah mulai zaman yang muda dan orangnya sudah mulai lengah itu. Nah kemudian maka ketika orang sudah sangat lengah, datanglah tentara salib, ya datanglah tentara Mongol yang menghancurkan Baghdad. Itu kan karena sudah lengah. Yeah. Sudah nggak ada dakwah, sudah nggak ada yang membangun generasi muda ya. Untungnya sempat diselamatkan kan, ada Utsmani itu ya, selamatkan di Turki, dia menyelamatkan, naik lagi ya. Zaman yang berat ya di Ertugrul dan beberapa pemimpin sesudahnya sampai Al-Fatih itu zaman yang berat. Sampai Sulaiman Al-Qunun itu masih ini, tapi sudah mulai landai zaman Al-Qunun kan sudah tinggi ya. Nah, tapi kemudian di abad 18 ya di Utsman itu mulai landai lagi, mulai datar lagi dan akhirnya mulai turun lagi gitu. Abdul Hamid sempat mau menaikkan tapi sudah telat ya. Jadi ini suatu hal yang sangat dipahami dalam dunia sains ya, termasuk dalam sejarah bahwa siklus itu ada ya. Pergiliran itu ada dan Allah juga menguatkan di dalam Quran kan ya. Kami pergilirkan ya, berputar ya. Berputar. Cuma masalahnya itu rodanya sebesar apa ya. Betul, dan rodanya putarnya cepat apa lambat. Betul, gitu, betul. Kalau lambat kita bisa pas di bawah terus berabad-abad. Iya. Itu karena kita nggak sabar dan tekun belajar ya. Tapi kata saya cepat berputarnya. Dan kalau sudah di atas, kalau kita tidak lengah dan tetap berdakwah, itu juga kita di atasnya lama ya, rodanya berhenti. Ya. Tapi kalau kita itu ya turun lagi. Oke. Berarti kalau kondisinya sekarang ini sedang di titik paling bawah mungkin ya? Mungkin ya. Mungkin mau naik dikit tapi masih jauh, masih di bawah lah. Tapi yang jadi masalah itu khawatirnya umat ini saat ini masih enak di zona nyaman gitu. Jadi nggak mau nanjak gitu ya, nggak mau naik gitu. Ini PR juga nih, Pak Prof. Sebagian terjebak pada kalau di dalam ekonomi ada middle income trap ya, jebakan apa tuh? Jebakan penghasilan menengah ya. Oh iya. Menengah itu dia ya miskin, disebut miskin ya enggak juga, tapi disebut kaya juga enggak. Disebut mustahik enggak, tapi disebut muzaki juga belum gitu. Artinya kita nggak bisa menolong yang lain. Ya. Kalau umat Islam itu sudah di atas, itu mayoritasnya muzaki. Mayoritasnya bisa menolong orang lain. Ya. Gak apa-apa loh, di negeri Islam gak ada yang terima zakat, gak apa-apa. Itu zaman Umar bin Abdul Aziz itu hampir seperti itu. Oh iya. Karena empowering masyarakat itu begitu bagus, sehingga orang itu setidaknya dia di kelas menengah, tidak jadi mustahik lagi. Sampai yang menerima zakat tuh sampai nggak ada gitu. Sampai nggak ada ya. Sampai akhirnya dia mencari ya nih siapa yang punya utang ya. Orang punya utang itu kan nggak selalu aslinya orang miskin kan ya. Punya utang nggak bisa bayar, bisa dilunasi dengan harta zakat. Sampai itu pun sudah nggak ada lagi. Akhirnya siapa yang mau nikah nggak punya uang untuk beli dibiayain negara sampai segitunya. Iya. Kalau sekarang bertebaran pinjol nih. Ya itu karena kelengahan tadi ya. Jadi negara ini nggak, kenapa negara nggak bisa memberdayakan wakaf, sodakoh ya, infak dari masyarakat? Karena masyarakat nggak percaya sama negara. Terlalu banyak korupsi, terlalu banyak kebijakan yang aneh ya, terlalu banyak prioritas pembangunan yang tidak prioritas ya, sehingga rakyat ngapain kalau saya titip ke negara nanti malah nggak efektif kan ya. Mending saya serahkan langsung ke orang yang saya percaya. Padahal potensi zakat, infak, wakaf, sedekah itu luar biasa ya. Zakat aja itu kalau di Indonesia itu mungkin sekitar 200 triliun. Saya pernah menghitung 200 triliun itu. Tapi itu baru zakat kan. Kalau wakaf kan lebih banyak lagi. Wakaf ya. Indonesia itu tanah wakaf itu lebih dari 1 juta bidang se-Indonesia itu. Tapi sebagian besar tidak produktif ya. Ya ada orang yang wakaf tempat yang tidak produktif ya enggak ada nazirnya yang berkualitas ya. Sehingga ya tidak jalan ya. Wakaf-wakaf doang tapi ya nggak produktif, artinya pahalanya tentu saja beda dengan wakaf yang produktif. Ya. Padahal sebenarnya potensi besar itu bisa dialokasikan untuk pendidikan, mencetak generasi emas itu ya. Iya, sangat bisa. Ya, sangat bisa. Baik, Pak Prof nih, terakhir kayaknya ini terkait dengan Pak Prof ini kan kita kenal sebagai cendekiawan Muslim lah ya saat ini, dan yang lebih keren juga Pak Prof ini termasuk orang tua siswa ya di Insan Tama. Kemarin siapa yang udah lulus itu? Fahri ya. Fahri itu saya jadi ingat ya, dulu itu ketika saya ngisi training itu pas awal dia kelas
10 gitu ya. Saya minta menuliskan komitmen ingin dikenang sebagai mayit apa. Nah ternyata setelah lulus ya dia posting di Instagramnya itu nge-tag saya ya. Ternyata itu masih disimpan sampai dia lulus. Lah luar biasa ini. Coba nggak tahu tulisannya apa tuh ya kemarin. Coba mungkin ditanya lagi Pak Hari. Ingin dikenang sebagai mayit apa. Intinya luar biasa ya. Sampai seperti itu ya. Menyimpan apa yang dipelajari di Insan Tama. Nah sekarang berkaitan dengan Pak Prof ya. Pandangan terkait dengan pendidikan di Insan Tama. Bagaimana menurut Pak Prof? Ya, saya optimis ya, Insan Tama ini akan menjadi tempat lahirnya para pemimpin ya. Pemimpin tidak selalu pemimpin politik artinya kan. Bisa di lapangan yang lain, bisa di lapangan entrepreneur, di lapangan akademisi ya, di sociopreneur gitu bisa saja. Intinya pemimpin itu adalah orang yang memberikan arah ya, memberikan arah, memberikan model ya, memberikan standar ya kepada orang-orang yang akan mengikutinya di belakang. Ya. Kalau dia misalkan di bidang usaha ya, mungkin dia akan menciptakan sebuah kuliner yang akan memimpin ya. Kuliner apa? Kuliner yang ya selain dia halal, dia sehat, dia berkualitas tinggi ya, dia enak ya. Saya suka mengatakan ini ada sebuah restoran yang orang pasti akan menceritakan tanpa diminta ya. Saya beri nama restoran itu IRSEMMPHD. Ya. IR itu tempatnya ya indah dan pelayanannya ramah di situ ya, indah dan ramah. Kemudian SE itu makanannya sehat dan enak ya. Kemudian harga dan suasana itu dia murah dan meriah ya. Kemudian PHD itu pas ya. Kemudian segalanya pas, tempat parkirnya pas, musolanya pas ya. Kemudian dia halal ya, makanannya pasti halal dijamin, dan akad kerja antara karyawan dengan perusahaan juga halal ya, juga syar'i. Kemudian pakaian pelayannya juga syar'i, semua oke. Dan dia diberkahi, misalkan ya setiap hari Jumat dia menjamu anak yatim gitu kan, sama siapa yang hafal surat Al-Kahfi di situ silahkan gratis makan sepuasnya, misalnya begitu kan. Nah itu pasti orang kan cerita kemana-mana ya. Nah, tapi ini tidak terbatas pada kuliner ya, pada yang lain juga. Jadi saya berharap setiap alumni Insan Tama itu di segala lapangan dia nanti akan berkarya, itu menjadi pemimpin ya, jadi leader. Jadi leading ya. Kalau dia seorang penulis, dia penulis yang leading, genrenya beda, tapi bagus ya. Nah, kalau dia seorang penulis lagu, lagunya beda ya, tapi memimpin, menginspirasi gitu kan. Kan boleh-boleh saja jadi penulis lagu. Kalau dia seorang petani, juga pertaniannya itu pertanian yang memimpin gitu kan ya. Tidak menanam singkong keluar jagung ya. Tapi boleh itu kalau dia ahli rekayasa genetika, dia menciptakan, boleh ya. Kenapa enggak kan ya? Nah. Ya kira-kira begitu. Oke, baik, luar biasa. Nah, baik ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ya kita dapat banyak ilmu nih di sini bersama Pak Prof. Dari ini terakhir banget ya, dari yang kita bincangkan ini berkaitan dengan mencetak generasi emas, dari ratusan kata yang disampaikan oleh Pak Prof. Satu kata yang paling penting apa? Sabar, luar biasa. Jadi memang harus sabar ya. Baik, terima kasih atas kunjungannya, bincang-bincangnya pada kesempatan kali ini. Kita doakan mudah-mudahan Pak Prof selalu diberikan kesehatan ya, terus menginspirasi kita semua yang masih muda, dan mudah-mudahan kita semua bisa menjadi orang tua, menjadi para pendidik yang bisa mencetak generasi emas ya. Baik, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah di penghujung acara. Kalau ada manfaatnya di podcast kita pada hari ini, silahkan di like, komen, dan share di channel YouTube Insan Tama School. Dari saya cukup sekian. Saya Agung Budiansyah, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kealfaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.